Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia Irfan dari kelas C Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi mengenai jenis-jenis hubungan antar pribadi. Pertama-tama, ada hubungan persahabatan. Persahabatan adalah tahap di mana dua orang saling bergantungan satu sama lain, yang dimana di dalamnya terdapat sikap saling produktif yang ditandai dengan sikap positif yang saling memperhatikan. Pada tahap persahabatan terbagi atas tiga. Yang pertama adalah persahabatan timbal balik. Persahabatan timbal balik adalah tipe yang paling ideal dalam persahabatan. Persahabatan timbal balik ditandai dengan adanya sikap loyalitas, kemurahan hati, dan juga sikap saling menyayangi. Contohnya seperti semisal si A mengalami masalah, maka si B sahabatnya dengan sigap menemui si A dan siap menjadi teman curhat untuk si A. Dan si B juga memberikan solusi bagi masalah si A. Dan sebaliknya. Yang kedua adalah persahabatan penerimaan. Persahabatan penerimaan adalah tahap di mana terjadi ketidakseimbangan antara memberi dan menerima. Contoh dari persahabatan penerimaan ini, semisal si A mengajak hangout si B. Dan dari situ si A yang paling banyak mengeluarkan uang dalam kurung menraktir si B. Di sini terjadi persahabatan penerimaan di mana pengeluaran berat sebelah. Maksudnya si A lebih banyak mengeluarkan uang daripada si B. Yang ketiga adalah persahabatan asosiasi. Persahabatan asosiasi ini adalah persahabatan di mana yang bersifat sementara. Contohnya si A. Oke, kita ambil perbandingan si A. Si A waktu kelas 5 SD sekelas dengan si B. Tetapi waktu kelas 6 SD si A sudah tidak sekelas lagi dengan si B. Maka yang terjadi hanya persahabatan asosiasi atau bersifat sementara. Yang kedua adalah hubungan cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah emosi dari kasih sayang yang kuat dan juga ketertarikan pribadi. Cinta ditandai dengan kedekatan, keintiman, kepedulian, hasrat, dan juga komitmen. Jenis-jenis cinta terbagi atas. Yang pertama adalah Eros atau Beauty and Sexuality. Eros berfokus pada kecantikan dan juga daya tarik fisik. Contohnya seorang entertain dikagumi oleh banyak orang karena kecantikannya. Yang kedua adalah Ludus, yaitu cinta merupakan permainan yang menyenangkan, bukan untuk diseriusi. Contohnya ketika si A berpacaran dengan si B, tetapi hanya bertahan beberapa bulan saja, dikarenakan si A sudah merasa bosan dengan si B. Yang ketiga adalah Storge, yaitu cinta tidak memiliki gairah dan juga intensitas. Contohnya ketika si A menikah dengan si B, didasari oleh hal-hal yang benar-benar tulus untuk membangun hubungan dengan siapa mereka bisa bercerita dan berbagi. Dan mohon maaf, untuk hal yang berbau seks itu sudah menjadi tidak penting lagi. Yang keempat ada pragma atau cinta yang abadi. Pragma ini lebih mementingkan kualifikasi sosial daripada kualitas pribadi, di mana kualifikasi sosial dari pasangannya bisa membuat sisa hidup mereka lebih mudah ke depannya. Contohnya ketika si A menikah dengan si B karena betul-betul merasa bahwa si B unggul dalam kualifikasi sosialnya. Contohnya si B pandai memasak, si B bersikap mandiri, dan yang kelima adalah mania atau cinta yang obsesif. Sebagai contoh, si A menjalin hubungan dengan si B. Si A merasa takut sekali kehilangan si B, kekasihnya. Yang kelima adalah tipe cinta agape. Tipe cinta agape adalah tipe cinta yang penuh dengan kasih sayang, tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa syarat. Tipe cinta agape ini biasa disebut dengan tipe cinta spiritual. Contohnya, orang yang beragama Kristen percaya bahwa Yesus menunjukkan kasih sayang kepada semua manusia. Dia rela berkorban untuk semua manusia agar manusia akan terbebas dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan Yesus rela berkorban demi kebahagiaan semua manusia. Hubungan yang ketiga adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah consensual family. Consensual family memiliki konformitas dan perbincangan yang tinggi. Sebagai contoh, orang tua mengajak anaknya dalam berdiskusi tentang apa yang anaknya mau, tetapi tetap orang tua sebagai pembuat keputusan yang utama. Yang kedua adalah protective family, memiliki konformitas tetapi minim perbincangan. Contohnya, orang tua jarang mengajak anaknya dalam berdiskusi, tetapi orang tua sebagai pembuat keputusan yang utama. Yang ketiga adalah pluralistic family.
Pluralistic family ini memiliki konformitas yang rendah tetapi tingkat perbincangan yang tinggi. Contohnya, kedua orang tua sering mengajak komunikasi anak-anaknya, tetapi kepatuhannya itu tingkatnya rendah dan pembuat keputusannya itu masing-masing, bukan orang tua. Yang keempat adalah laissez-faire, yaitu memiliki konformitas yang rendah dan juga tingkat perbincangan yang rendah. Contohnya ketika suatu keluarga jarang untuk melakukan komunikasi dan juga memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini disebabkan karena orang tua membebaskan masing-masing anaknya untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hubungan yang keempat adalah hubungan kerja. Yang pertama adalah lateral communication. Lateral communication ini adalah penyampaian pesan yang setara. Contohnya ketika di suatu perusahaan terdapat direktur yang saling berkirim pesan dengan direktur di perusahaan lain. Yang kedua adalah upward communication. Upward communication ini adalah pesan yang disampaikan dari level bawah ke level atas. Biasanya berupa laporan kerja, masukan saran. Yang kedua adalah upward communication. Upward communication adalah pesan yang dikirimkan dari level bawah ke level atas. Contohnya di suatu perusahaan terdapat bawahan dan juga atasan. Bawahan mengirimkan pesan ke atas. Yang ketiga adalah downward communication. Downward communication ini adalah pesan yang disampaikan dari level atas ke level bawah. Biasanya berisi perintah. Contohnya ketika atasan memberikan instruksi ke bawahannya. Yang keempat adalah grapevine message. Grapevine message ini adalah pesan komunikasi yang penyalurannya tidak mengikuti bentuk formal dalam suatu organisasi. Contohnya adalah pesan yang bersifat personal atau berisi isu-isu. Itulah tadi jenis-jenis hubungan antar pribadi. Demikianlah video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya Nabila Lutfia Irfan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.